Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, telah kita ketahui bersama tentang sabda Nabi SAW yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama sebagai pewaris para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penghargaan kepada para ahli ilmu, yaitu dinaikkan derajatnya kepada derajat yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah dan Rasulnya pun membandingkan antara orang yang ahli ilmu atau faqih dengan orang yang ahli ibadah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu dengan tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sedangkan memandangmu pada orang alim dengan pandangan yang mencintai, mereka itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai 1000 kuda perang dan engkau sedekahkan untuk perang fisabilillah. Sedangkan ucapan salammu pada orang alim itu lebih baik bagimu daripada engkau ibadah 1000 tahun." Sebagaimana keterangan menurut Al-Hafiz Ibnu Munziri dalam kitab Durratul Yatimah. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan menuju pada kumpulan orang yang alim, maka bagi orang itu dalam setiap langkahnya ada 100 kebaikan. Dan ketika orang itu mau duduk di samping orang alim tersebut dan mendengarkan apa yang dikatakannya, maka baginya 1 kebaikan di setiap kalimat yang ada di ucapan orang alim tersebut." Sebagaimana keterangan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat muslim, baginda Rasulullah SAW juga membandingkan antara orang yang ahli ilmu yang memakai ilmu di setiap peribadatannya dengan orang yang ahli ibadah akan tetapi tidak memakai ilmunya di setiap peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW, "Afdalul alim 'alal 'abid kafadil qamari lailatul badri 'alal kawakib." Baginda Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang ahli ilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama yang mengalahkan semua bintang-bintang. Dan diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah dari Abi Sa'id Al-Hudri dari Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dengan seorang ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan umatku. Maksudnya adalah keutamaan seorang yang ahli ilmu dengan seorang yang ahli ibadah seperti dinisbatkan pada utamaan Nabi Muhammad SAW dengan keutamaan dari kalangan umatnya. Karena bagaimanapun seseorang yang beribadah kepada Allah harus mengerti tata caranya beribadah jika mau diterima oleh Allah. Karena bila tanpa ilmu, beribadah tidak akan dinamakan dengan ibadah dan secara tidak langsung tidak akan mendapatkan pahalanya ibadah. Seperti contoh, bagaimana seseorang itu dapat pahalanya sholat jika orang itu tidak tahu tata caranya sholat, ilmunya sholat, berwudu dan bersuci dan lain-lain. Dan di dalam keterangan yang lain mengenai keutamaan ahli ilmu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang alim berkata menerangkan suatu ilmu di majelisnya dengan tidak bersenda gurau dan tidak berbuat yang tidak bermanfaat, maka Allah menciptakan malaikat dari setiap kalimat yang dia ucapkan. Malaikat itu terus memintakan ampun kepadanya dan orang-orang yang mendengarkannya sampai nanti hari kiamat tiba. Dan ketika jamaah itu selesai dari majlis talim itu, mereka semua pulang dengan keadaan telah diampuni dosa-dosanya." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata lagi, mereka adalah kaum yang pengikutnya tidak pernah celaka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memandang wajah seseorang yang alim sekali pandangan saja dan orang itu gembira dengan pandangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari pandangan yang sekali itu, dan malaikat memintakan ampun kepada orang yang memandang itu sampai nanti hari kiamat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, memandang pada wajah orang yang alim itu ibadah dan menjadi pandangan yang bercahaya.
dan menjadi cahaya di hati. Dan ketika seorang alim itu duduk di majelis ilmunya, maka baginya adalah gedung di surga dalam setiap satu pertanyaan, dan demikian pula untuk orang yang menjalankannya, sebagaimana keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang terakhir mengenai keutamaan ahli ilmu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia seperti memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka dia juga memuliakan Allah. Dan siapapun yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan barang siapa memuliakan mereka, maka mereka memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan hadis pamungkas dari baginda Rasulullah SAW mengenai perbandingan antara orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Wa qala Rasulullah SAW, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili, yang artinya tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dikategorikan sebagai golongan para pecinta alim ulama, sehingga kita semua dicintai oleh Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.